Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian buku Halal Haram Bisnis Online, dan kita masih berada di tahapan muqaddimah, membahas tentang bagaimana cara para ulama dalam memecahkan kasus kontemporer. Sebelumnya telah kita bahas bahwa para ulama ketika mendapatkan sebuah kasus kontemporer, maka tahapan pertama yang mereka lakukan adalah melakukan tahapan tasawur dalam rangka untuk memahami kasus sesuai dengan realita yang ada. Dan tahapan ini sangat penting karena keliru dalam tasawur bisa menyebabkan terjadi perbedaan fatwa dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam fatwa. Dan dituntut bagi siapapun yang bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para ustadz, agar dia terus terang terhadap kasus yang dia sampaikan. Jangan sampai ada yang ditutupi, jangan sampai ada yang disembunyikan, karena jika ada yang ditutupi atau ada yang disembunyikan, bisa jadi fatwa yang disampaikan tidak sesuai dengan realita yang dia alami. Kemudian setelah tahapan tasawur, setelah paham tentang kondisi real kejadian, maka berikutnya ulama akan melakukan takyif fikih, yaitu pendekatan secara fiqhiyah dalam memahami kasus. Dari situlah ulama akan bisa menyimpulkan apakah ini bisa dimasukkan ke dalam kasus A, kasus B, kasus C, karena seperti yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa kasus selalu berkembang, tapi jenis kasus itu tidak berkembang. Sehingga dari sekian banyak kasus tadi dilakukanlah takyif fikih. Dari situ kita bisa melakukan, atau para ulama bisa melakukan pendekatan apakah ini cocok untuk dimasukkan ke dalam jenis kasus A, jenis kasus B, ataukah jenis kasus C. Kemudian setelah ketemu jenis kasus, baru bisa dilakukan takrirul ahkam. Baik, saya akan menggunakan alat bantu. Kita gunakan papan tulis untuk menjelaskan tentang bagaimana proses takyif fikih seperti kemarin ya. Jadi ada kumpulan kasus. Yang ini selalu berkembang, tidak berhenti, karena manusia selalu berkreasi dalam semua masalah, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah apalagi, misalnya dalam masalah muamalah yang luar biasa. Kemudian dilakukanlah tahapan takyif fikih. Dari kumpulan kasus dilakukan tahapan takyif fikih. Dari tahapan takyif fikih nanti akan ditentukan kasus-kasus yang masuk ini lebih tepatnya digolongkan dalam jenis kasus yang mana. Ada jenis kasus 1, ada jenis kasus 2, ada jenis kasus 3, dan begitu seterusnya. Yang ini ada dalilnya. Jenis-jenis kasus ini ada dalilnya, ada hukumnya.
Sehingga dari keberadaan kasus yang sudah dilakukan takyif fikih, maka kita bisa ngeplot ini berada di jenis kasus 1. Oh, jenis kasus 1 itu rincian hukumnya seperti ini. Dari situlah para ulama bisa menemukan takrir hukum. Kemudian dari takyif fikih, setelah ketemu jenis kasus, ditemukanlah takrir hukum. Misalnya ya, ada orang yang bertanya tentang apa sih hukum emani, misalnya. Ini satu kasus. Maka sang ulama akan melihat dengan melakukan tasawur, emani seperti apa. Bertanya kepada para ahlinya, mencari data di internet dan aneka data yang dia butuhkan. Setelah itu dilakukanlah takyif. Dari takyif, maka beliau bisa menentukan, oh emani itu lebih dekat kepada misalnya akad qard, lebih dekat kepada akad qard. Berarti jenis kasusnya adalah jenis kasus akad qard. Setelah dia pastikan bahasanya itu adalah akad qard, maka baru dilakukan takrir hukum. Takrir hukum. Nah, kalau sudah dilakukan takrir hukum, rincian. Emani adalah akad utang piutang. Dan aturan yang berlaku dalam akad qard 1, apa saja ya? Misalnya terjadi perpindahan hak milik jika uang sudah diserahkan, karena utang mengalami perpindahan hak milik. Si A memberi utang kepada si B senilai 1 juta, maka 1 juta itu menjadi hak milik si B. Karena itu selanjutnya si B mau melakukan apapun terhadap uang itu haknya B, dan A tidak berhak untuk melarangnya. Yang kedua, wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, sifatnya jaiz. Yang keempat, ketika pengembalian tidak boleh ada kelebihan yang disepakati. Yang kelima, misalnya tidak boleh ada manfaat yang disebabkan karena akad qard, dan beberapa aturan yang lainnya, dan itu masuk takrir hukum. Itu masuk takrir hukum. Yang jadi masalah adalah jumlah ulama sangat banyak, sehingga takyif fikih mereka berbeda-beda. Maka ada yang memahami itu adalah akad qard, dan ada yang memahami itu masuk jenis yang kedua. Oh, misalnya ulama yang kedua memahami itu adalah akad wadi'ah, sehingga dia bukan akad qard tapi akad wadi'ah. Dia memasukkannya ke jenis kasus yang kedua, bukan jenis kasus yang pertama. Ulama yang ketiga, dia memasukkannya ke jenis kasus yang lain. Oh, itu bukan wadi'ah, itu adalah akad sorf. Akad sorf, apa itu akad sorf? Tukar menukar uang dengan uang. Sehingga menurut ulama yang ketiga yang memasukkan emani ke dalam akad sorf, berarti yang terjadi adalah ada uang kartal yang ditukar dengan uang digital. Ya. Berarti terjadilah jual beli uang dengan uang. Yang satu kartal, yang satu digital. Sehingga ketika terjadi tukar menukar uang dengan uang, maka akadnya adalah akad sorf. Dan kalau sudah terjadi akad sorf, nah selanjutnya takrir hukumnya gimana? Wadi'ah nanti punya takrir hukum yang berbeda. Oh, dalam wadi'ah ada beberapa aturan. Misalnya, aturan yang pertama, dia tidak pindah hak milik. Aturan yang kedua, dia bisa diambil kapanpun. Aturan yang ketiga, apa misalnya? Kalaupun ada kelebihan, tidak jadi masalah, karena itu bukan akad utang, sehingga tidak termasuk dalam kategori riba. Dan beberapa aturan yang lainnya. Kalau sorf gimana? Oh, sorf ada aturannya sendiri. Nah, setelah masuk ke jenis kasus, maka orang bisa melakukan takrir hukum.
Nah, kemudian tugas ulama yang lain dia sebagai talibul ilmi misalnya, bukan ulama ya, dia sebagai talibul ilmi. Tugas seorang talibul ilmi, para asatidzah yang ada di Indonesia yang mereka ingin belajar muamalah dengan melihat bagaimana penjelasan para ulama, maka mereka memilih dari sekian banyak pendekatan ini mana yang paling sesuai dengan kebenaran. Dilakukanlah uji teori. Dilakukanlah uji teori. Ini kan ibarat menurut ulama satu, kasus Emani itu dimasukkan ke dalam teori Kort. Menurut ulama dua, kasus Emani itu masuk dalam teori Wadi'ah. Menurut ulama tiga, kasus Emani masuk dalam teori Sarf. Lalu kita mendapatkan tiga keterangan itu dan kita membacanya. Selanjutnya, apa tugas kita? Saya akan menampung semua pendapat itu. Bingung nanti, karena Qard dengan Wadi'ah itu akad yang konsekuensinya beda. Wadi'ah dengan Sarf juga konsekuensinya beda. Maka tidak mungkin seluruh teori ini kita akumulasi kemudian kita ambil semuanya, itu tidak mungkin. Anda harus mengambil salah satu dari sekian banyak teori yang disampaikan oleh para ulama. Nah, untuk mengambil salah satu itu dilakukanlah uji teori. Di buku yang kita sajikan, saya kasih istilah uji teori ini dengan takhrij fikih. Mohon diperhatikan, ini adalah istilah pribadi ya. Tayyib, saya kasih istilah takhrij fikih. Dilakukanlah takhrij fikih untuk kemudian mengeluarkan. Takhrij kharraja yukharriju, takhrijan artinya adalah mengeluarkan. Untuk mengeluarkan dari sekian banyak khilaf ulama, sekian banyak takyif ini, mana yang paling mendekati? Apakah Qard, Wadi'ah atau Sarf? Dilakukanlah takhrij fikih. Caranya adalah dengan melakukan uji teori. Uji teori itu gimana, Pak? Kalau dalam ilmu teknik sih dia dikasih impuls ya, misalnya salah satunya adalah dikasih impuls. Kalau dia bertahan ketika banyak dikasih impuls, dia bertahan, berarti insya Allah ini yang paling kuat. Misalnya kita membuat misalnya sebuah materi keramik 1, keramik 2, keramik 3, keramik 4 dengan teori yang berbeda-beda. Ini pakai teori A, pakai teori B, dan seterusnya. Selanjutnya dari sekian banyak teori ini mana yang lebih sesuai? Baik, ini dikasih hantaman satu, dem, rusak, sudah, berarti nggak berlaku. Ini dikasih hantaman, dem, bertahan. Setelah bertahan digeraji, rusak, nggak berlaku. Yang ketiga, hantaman, geraji tetap bertahan, dia berlaku. Dipanaskan, leleh, nggak berlaku. Yang keempat ini, dihantam, tetap bertahan, digeraji bertahan, dipanasin bertahan. Berarti ini yang paling mendekati. Nah, kurang lebih uji teori seperti itu. Nah, terus kalau dalam muamalah uji teorinya pakai apa, Pak? Dalam masalah muamalah, uji teori ketika di situ ada banyak pendekatan, ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Pertama adalah urf. Pertama adalah tradisi yang berlaku di masyarakat terkait muamalah itu. Sehingga nanti kita bisa cocokkan. Emani itu secara praktek di masyarakat kayak gimana? Oh, mereka memahami emani itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau mereka memahami seperti itu, berarti mana yang lebih sesuai dari sekian ini? Satu urf. Yang kedua adalah regulasi pemerintah. Yang kedua regulasi. Nah, dengan menggunakan regulasi pemerintah, maka kita bisa mengetahui kira-kira akad ini yang lebih sesuai yang mana. Misalnya ya, ada regulasi yang ditetapkan oleh OJK bahwa dana yang dimasukkan oleh para pengguna e-money
akan menjadi properti yang dimiliki oleh provider e-money. E-money ini kan banyak sekali ya. Ada yang punya bank, contohnya Link Aja. Link Aja kan punya bank. Ada yang punya bank tertentu. Link Aja itu kumpulan bank ya. Ini kumpulan bank. Ada yang punya bank tertentu, ada apa misalnya, saya nyebut merek ya, misalnya Breezy atau BCA Flash, atau kalau Mandiri punya e-money saja. Kemudian ada yang punya perusahaan non sekuritas ya. Misalnya ada GoPay, OVO, dan seterusnya. Dari situ kita mau melihat aturan yang berlaku di sini seperti apa. Ada GoPay, ada OVO, ada kalau T-Cell ada apa? T-Cash ya. Ada T-Cash, ada XL Tunai, dan aneka e-money. Coba kita lihat regulasinya. Oh, dalam regulasi itu ada beberapa aturan. Satu misalnya, penyelenggara e-money tidak diperkenankan memanfaatkan dana tersebut. Baik, Anda catat ini. Tidak dimanfaatkan menggunakan dana tersebut, berarti dia nggak pindah hak milik. Apalagi misalnya, penyelenggara e-money apa misalnya, atau pemilik e-money berhak untuk mengambil dana yang dia top up sewaktu-waktu. Catat lagi. Dan aneka regulasi yang lainnya yang nanti bisa kita gunakan untuk menentukan apakah itu yang lebih tepat akad qard, wadiah, atau kasarf. Misalnya, Pak, saya mau milih akad wadiah, Pak, biar nanti diskonnya boleh kita pakai, biar tidak disebut riba misalnya. Baik, sekarang Anda pilih akad wadiah. Kalau Anda pilih akad wadiah, di sini ada pernyataan bahwa dana e-money menjadi properti yang dimiliki oleh penyelenggara. Artinya pindah hak milik. Oh, itu tidak cocok untuk wadiah, Pak. Karena pindah hak milik itu wadiah pindah hak milik. Wadiah itu tidak pindah hak milik. Contoh yang pindah hak milik ya, dalam konteks penyerahan uang, menabung di bank. Anda punya rekening, kemudian Anda nabung di bank, misalnya Anda buka rekening dan Anda masukkan uang 10 juta atau kurang 100 juta. Anda begitu buka rekening langsung masukkan uang 100 juta, diterima oleh bank, lalu Anda mendapatkan buku tabungan, dibawa pulang. Pertanyaannya, bank kalau mau pakai uang ini izin nasabah enggak? Enggak pernah izin nasabah. Baik dipakai untuk kepentingan pribadi bank maupun dipakai untuk unit usahanya bank, yaitu pembiayaan. Bank nggak pernah tanya kepada nasabah. Sehingga misalnya Anda store pagi jam 9, sore bank butuh untuk beli mobil misalnya. Maka uang Anda 100 juta bisa dipakai oleh bank untuk beli mobil, untuk operasional, tanpa minta izin ke nasabah. Dan itu dibenarkan di negara kita. Kenapa? Karena tabungan ya, setiap uang yang masuk di bank itu menjadi properti bank. Karena dia jadi properti bank, maka pindah hak milik ini. Bank berhak untuk memanfaatkan uang itu sesuai yang dia inginkan, meskipun itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan bisnisnya bank. Misalnya dipakai untuk renovasi kantor, banknya mau pindahan, kemudian biaya pindahan memakai uang Anda, itu haknya bank. Dan kita nggak pernah ditelepon, Pak, duit Bapak nggak kami investasikan, Pak ya, tapi duit Bapak ini kami gunakan untuk biaya renovasi kantor. Pernah Anda dapat kayak gitu? Nggak pernah. Padahal kita tahu bahasanya bank kebutuhan renovasi, kebutuhan misalnya operasional dan seterusnya, dia butuh banyak. Dan tentu saja itu menggunakan dan memanfaatkan
dana yang dimiliki oleh nasabah. Baik. Nah, itulah contoh regulasi ketika dana yang dimiliki oleh nasabah atau dimiliki oleh oleh orang lain, dia pindah hak milik kepada menjadi miliknya bank atau menjadi miliknya lembaga sekuritas. Nah, dengan melihat dua hal ini, nanti kita bisa melakukan uji teori. Mana yang lebih cocok? Qard, wadiah, atau sarf? Nah, uji teori itu tadi kita sebut sebagai takhrij fikih untuk mengeluarkan mana di antara pendapat ini yang lebih mendekati. Nah, setelah dilakukan uji teori, ini dibenturkan dengan regulasi, dibenturkan dengan berbagai macam regulasi. Bertahan dia, maka ini yang diambil. Sementara yang lain kita tinggalkan. Kalau tidak bisa gimana? Ya. Saya nggak ngerti uji teori ini gimana caranya. Makanya tadi di depan kami sampaikan, ini adalah cara ulama dalam memecahkan kasus. Sementara orang masyarakat umum yang dia nggak bisa melakukan uji teori seperti ini karena nggak paham tentang konsekuensi akad. Masing-masing akad kan punya konsekuensi ya. Qard punya konsekuensi, wadiah punya konsekuensi, sarf punya konsekuensi. Nah, ketika kita tidak bisa untuk melakukan uji teori berdasarkan konsekuensinya, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah ikuti yang paham. Sehingga kita minta fatwa ke Dewan Fatwa Al-Irsyad. Kita minta fatwa ke Al-Ustadz Dr. Arifin Badri atau Al-Ustadz Dr. Erwandi atau ke ustadz-ustadz yang lainnya. Tujuannya dalam rangka untuk meminta kepada mereka, kira-kira menurut Ustadz ini mana yang paling mendekati. Dibenturkan dengan cara ini. Baik, setelah ketemu, dilakukanlah takrir fikih. Ini tahapan yang keempat ya, takrir fikih. Setelah ketemu, dilakukan takrir fikih. Takrir fikih atau takrirul ahkam, takrir hukum fikih, berarti setelah ketemu lalu menyampaikan kesimpulan fikih. Kesimpulan fikihnya adalah satu, akad ini hukumnya diperbolehkan, misalnya ya, dengan ketentuan, misalnya A wajib seperti ini, B wajib seperti ini, C wajib seperti ini, dan seterusnya. Nah, dengan adanya takrir fikih, nanti kita bisa menimbang. Berarti praktek emani selama ini boleh ataukah tidak? Itu berdasarkan ketentuan hukum dalam takrir, dalam kesimpulan yang kita berikan. Gambar nggak hilang kan? Tayyib. Ini kesimpulan hukum ya. Kesimpulan hukum terhadap fikih yang tadi sudah kita bahas. Kalau boleh syaratnya gimana? Kalau boleh kenapa dia nggak boleh? Misalnya boleh dengan syarat. Nah, syaratnya apa saja? Tidak boleh, maka dijelaskan apa sebabnya. Karena di sini menjelaskan sebab, sehingga dikasih solusi ya. Solusinya gimana biar jadi boleh ya, kemudian dikasih penjelasan. Misalnya sebab yang membuat dia terlarang apa saja. Kalau ini dihilangin maka jadi boleh. Seperti fatwanya Al-Ustadz Erwandi tentang BPJS ya, yang di situ ada denda keterlambatan bayar premi. Beliau mengizinkan BPJS, membolehkan. Setelah beliau melakukan beberapa takyif, kemudian beliau kasih hukum, takrir hukum. Selanjutnya beliau simpulkan BPJS hukumnya boleh, tapi dengan syarat dendanya dihilangkan. Ya, boleh dengan syarat dendanya dihilangkan. Tidak boleh karena ada denda. Berarti solusinya kalau dendanya dihilangin boleh. Nah, itu contoh takrir fikih atau takrir ahkam, yaitu kesimpulan hukum fikih
terhadap kasus yang sudah dibahas. Baik, ini 4 tahapan tadi ya. Saya ulang lagi ya. Tasawur, kemudian apa? Taqyid fikih, selanjutnya takhrij, uji teori, berikutnya adalah takrir. Jadi kalau seperti ini butuh waktu cepat, kayaknya nggak mungkin. Maka berikan kesempatan bagi ustadz untuk belajar dalam rangka bisa memberikan jawaban yang lebih tepat. Nah, kadang kita kurang merespon ketika ada jamaah atau kaum muslimin yang tanya, "Ustadz, cepetan Ustadz, ini mendesak, WA-nya Masya Allah sampai puluhan bahkan belasan. Cepetan Ustadz, ini urgent." Nah, dan seterusnya. Apalagi dia ketika tanya cuman ngasih misalnya video, "Ustadz, hukum transaksi yang ada di video ini gimana?" Padahal tadi tahapannya banyak ya, mulai dari tasawur, mulai dari takyif, takhrij, kemudian baru takrir. Tapi Anda ngasih video, berarti ada satu tahapan di depannya lagi sebelum melakukan tasawur, yaitu tahapan download dulu. Ya, Ustaz download dulu ya. Belum tentu punya pulsa ya. Tayyib. Cuman kadang penanya nggak sabar, mintanya segera. Ya, mohon maaf akhirnya tidak bisa kita kasih jawaban. Tayyib, ini terkait muqaddimah yang perlu kita pahami ketika para asatidzah atau para ulama membahas kasus yang sifatnya kontemporer. Baik, berikutnya saya ingin membahas sedikit mengenai masalah transaksi emas secara tidak tunai. Kita akan membahas tentang transaksi emas secara tidak tunai. Melanjutkan pembicaraan kita yang dulu yang sudah pernah kita bahas terkait masalah ini. Jadi di hadapan saya ada fatwa DSN tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa nomor 77 DSN MUI _5 2010. Dan saya mempelajari isi dari fatwa ini, pertimbangan DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Di bagian mempertimbangkan, DSN menyebutkan beberapa qaul para ulama. Di antaranya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ya. Di antaranya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kenapa ini perlu saya bahas? Karena ada salah satu media yang merilai ANB official salah dalam membuat kesimpulan. Dan itu tertulis ya. Ditulis. Boleh saya sebutkan? Gak usah ya. Baik. Ada salah satu media yang meliput ANB official membuat kesimpulan tertulis, ternyata keliru dalam membuat kesimpulan, terus tersebar di mana-mana. Baik, karena itu kami mohon kepada media-media yang meliput untuk tidak membuat kesimpulan yang seperti ini, apalagi kemudian dengan disebarkan ke mana-mana, karena ya kita tahu sendiri pengaruhnya. Tayyib, kemarin ada salah satu jamaah yang sudah mengirim WA, boleh nggak buku halal haram bisnis online saya ringkas? Nah, saya cuma khawatir nanti kalau meringkasnya misalnya kurang maksimal, akhirnya ada bagian yang keliru. Kita bahas dulu secara live, nanti barangkali ada beberapa kesimpulan yang bisa Anda buat, silahkan dijadikan sebagai catatan, namun jangan sampai ada yang keliru dalam masalah ini ya.
Tayyib. Jadi tentang jual beli emas secara kredit. Yang dimaksud emas di sini adalah emas secara mutlak. Yang dimaksud emas menurut DSN adalah emas secara mutlak. Emas, semua emas. Semua jenis itu maksud saya baik yang semua jenis emas kan banyak ya. Ada yang emas perhiasan, ada yang batangan, dan ada jenis-jenis yang lainnya. Sehingga menurut DSN semua bentuk emas dia bisa ditransaksikan secara kredit. Baik dia perhiasan, batangan maupun yang lainnya. Sementara menurut jumhur ulama bahwa jual beli emas tidak boleh dilakukan secara kredit untuk semua jenisnya. Tayyib, berarti di situ ada khilaf ya mengenai jual beli emas secara kredit. Yang pertama hukumnya boleh, dan salah satunya ini adalah pendapat DSN. Kemudian yang kedua hukumnya dilarang, dan ini pendapat jumhur. Tayyib. Yang jadi pertanyaan ya, apa pertimbangan DSN sehingga emas boleh diperjualbelikan secara kredit? Kemarin sudah kita sampaikan pertimbangannya adalah karena emas ini bukan alat tukar. Karena emas itu bukan alat tukar. Mengingat dia bukan alat tukar, berarti emas itu sudah berubah menjadi komoditas. Dia sudah menjadi komoditas. Karena dia sudah jadi komoditas, maka tidak lagi berlaku sebagai benda ribawi. Paham di sini ya? Karena dia sudah jadi komoditas, maka tidak lagi berlaku sebagai benda ribawi. Ini menurut pertimbangan DSN. Nah, kemudian mereka mendasari pendapat ini, dasarnya ya. Dasarnya adalah keterangan Ibnu Taimiyah, salah satunya keterangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Baik. Mereka mendasari bahwasanya emas ketika bukan lagi alat tukar, maka dia menjadi komoditas. Dasarnya adalah keterangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sudah? Yang saya nyatakan seperti ini, bukan pendapat Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli emas secara kredit. Bukan pendapat Ibnu Qayyim membolehkan jual beli emas secara kredit. Tapi pendapat DSN boleh jual beli emas secara kredit karena emas itu sudah jadi komoditas, bukan alat tukar. Dasarnya adalah keterangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Paham insyaallah ya maksud saya. Tapi bukan, jangan dipahami berarti Ibnu Taimiyah punya pemahaman jual beli emas secara kredit hukumnya boleh. Ibnu Qayyim punya pemahaman jual beli emas secara kredit hukumnya boleh. Bukan demikian. Kesimpulan itu keliru. Keterangan Ibnu Taimiyah dijadikan sebagai dasar untuk membuat pernyataan ini. Nah, sekarang kita akan menimbang, betul nggak Ibnu Taimiyah punya keterangan seperti itu? Di fatwa DSN, keterangan itu disebutkan. Untuk keterangan Ibnu Taimiyah disebutkan dari kitab Al-Ikhtiyarat Ibnu Taimiyah. Yang di situ beliau mengatakan, yajuzu bai'ul musawwaghi minadz-dzahabi wal fiddah bi jinsihi min ghairi ishtiratit tamathul
Wa yuj'alu zaidu fi muqabili sun'ah sawa'un kana al-bai'u halan aw muajjalan ma lam yuqsad kaunuhu thamanan. Diperbolehkan menjual emas berbentuk. Emas berbentuk itu kalung, gelang, apalagi dan aneka perhiasan, cincin, anting. Diperbolehkan menjual emas atau perak berbentuk emas perhiasan atau perak perhiasan bijinsihi, dengan emas yang semisal, dalam bentuk misalnya kalung ditukar dengan apa? Dengan dinar atau dirham. Min ghairi ishtiratis tamathul, tanpa ada syarat harus sama. Dan nilai tambahannya itu sebagai ganti dari biaya produksi. Nilai tambahannya sebagai ganti dari biaya produksi. Saya tarik dulu keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di kitab Al-Ikhtiyarat beliau menyampaikan boleh menjual emas perhiasan. Dengan emas dinar. Emas dinar itu berarti apa? Yang bentuknya koin. Tanpa harus disyaratkan sama. Sehingga misalnya yang satu nilainya, yang satu beratnya 10 gram misalnya. Ini 10 gram, yang ini 12 gram. Berarti ada tambahan berapa? 2. Ada tambahan 2. Nah, tambahan 2 itu kata beliau sebagai ganti dari biaya produksi. Nanti ini 10 plus 2 gram. Ini sebagai ganti upah produksi. Tayyib. Sudah? Nah, kalau kasusnya kayak gini boleh. Sehingga emas perhiasan ini dia dihukumi sebagai sil'ah, sebagai komoditas. Karena itu tidak diwajibkan harus ada kesamaan nilai, maka boleh ada selisih. Baik. Kemudian pernyataan yang kedua, pernyataan Ibnu Qayyim. Kata beliau, annal hilyatal mubahah sarat bisan'atil mubahati min jinsi thiyabi wassila. Perhiasan yang boleh dipakai oleh manusia, emas boleh dipakai untuk wanita, perak boleh dipakai untuk laki-laki. Statusnya ketika dia sudah diproduksi, maka dia statusnya sebagaimana layaknya pakaian atau barang-barang yang lain. La min jinsil athman, dan bukan lagi alat tukar. Walihada lam tajib fiha zakah. Perhatikan di sini. Karena itu benda seperti ini enggak wajib dizakati. Fala yajri riba bainaha wa bainal athman, dan sudah tidak berlaku lagi status riba ketika dipertukarkan dengan uang atau dengan dinar atau dirham. Sehingga keterangan Ibnu Qayyim, perhiasan baik emas maupun perak, perhiasan baik emas maupun perak, dia berstatus sebagai barang dagangan, sebagai barang ya, barang biasa. Karena itu konsekuensinya nggak wajib dizakati, tidak wajib dizakati. Yang kedua, bukan benda ribawi. Konsekuensinya dia tidak wajib dizakati dan dia bukan benda ribawi. Karena itu ketika diperjualbelikan secara kredit, diperjualbelikan dengan ada selisih timbangan dengan dinar maupun dirham, hukumnya boleh. Dipahami insya Allah di sini ya. Baik. Artinya ya, keterangan dua ulama yang disebutkan oleh DSN sebagai salah satu landasan fatwanya,
yaitu keterangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, itu berbicara untuk emas dan perak perhiasan dan bukan emas dan perak semua jenis. Bukan emas dan perak semua jenis. Nah, lalu oleh DSN itu dipakai untuk menyatakan bahwa ini salah satu di antara dasar kami bolehnya melakukan jual beli emas untuk semua jenis secara kredit. Tapi menurut kami, wallahu ta'ala alam, dan ini juga pernah disampaikan oleh beberapa asatidzah yang lainnya, bahwa kesimpulan dengan menggunakan keterangan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini kesimpulan yang kurang tepat. Kenapa? Anda bisa lihat, Ibnu Qayyim mengatakan nggak wajib dizakati. Karena ulama khilaf tentang perhiasan, kalung, gelang, cincin, itu wajib dizakati ataukah tidak. Sebagian berpendapat nggak wajib dizakati, sebagian berpendapat wajib dizakati. Dan menurut Ibnu Qayyim nggak wajib dizakati. Berarti kalau qaul beliau, pendapat beliau dibawa untuk semua jenis emas, Anda bisa bayangkan emas batangan nggak wajib dizakati. Gimana itu kira-kira? Ya, ini kurang tepat. Berarti investasi emas sama sekali nggak ada zakatnya. Padahal emas jelas wajib dizakati karena dia menjadi standar orang mengeluarkan zakat. Standar zakat itu kan emas ya. Standar zakat itu emas. Nah, kalau standarnya saja sudah nggak wajib dizakati, emasnya jadi tidak wajib dizakati karena semua emas boleh diperjualbelikan secara kredit menurut pendapat Ibnu Qayyim, katanya ya. Katanya demikian. Yang kata Ibnu Qayyim juga tidak wajib dizakati, berarti semua emas nanti nggak wajib dizakati. Nah, standar sudah nggak wajib dizakati, gimana nasib uang? Yang itu turunan. Padahal standar zakat itu emas atau perak. Ya, emas atau perak. Tayyib. Karena itu dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh DSN dengan mengutip keterangan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini kurang tepat untuk dijadikan sebagai alasan bahwa emas dengan semua jenisnya boleh diperjualbelikan secara kredit. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang kita punya kasus yang kedua yang kemarin ditanyakan dan saya minta untuk di skip dulu ya, yaitu kasus COD emas. Apa ini? Cash on delivery. Dibayar tunai ketika barang sudah sampai dikirim. Baik, COD itu kan ada dua tahapan ya. Pertama tahapan online, yang kedua tahapan apa yang kedua? Tahapan COD ya. Ini dilakukan ketika kapan? Ketika penjual dan pembeli tidak saling ketemu. Bisa melalui marketplace, bisa melalui apa lagi? Bisa melalui WA atau komunikasi yang lain. Sudah? Setelah itu mereka ketemuan dengan COD. Nah, kadang COD bisa ketemuan langsung dengan pemiliknya, kadang ketemuan dengan kurir. Nah, di posisi COD, kalau di sini kan penjual dengan customer ya, dengan customer. Kalau di sini ada dua kemungkinan, bisa kurir dengan customer, bisa juga penjual dengan customer. Baik. Ada dua kemungkinan, bisa kurir dengan customer, bisa penjual dengan customer.
Tayyib, baik kemungkinan satu maupun kemungkinan dua sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi hukum, karena kurir ini adalah wakil bagi penjual. Dan status wakil yang dulu sudah beberapa kali kita sampaikan, status wakil itu apa? Sama sebagaimana yang mewakilkan. Si A menyuruh si B, maka selanjutnya posisi si B menggantikan si A. Sehingga baik yang nganter itu kurir maupun penjual, sebenarnya ini tidak terlalu mempengaruhi hukum, karena kita paham posisi kurir adalah orang suruhan, orang yang diminta oleh penjual untuk ngantar barang. Berarti dia wakilnya penjual. Baik. Kalau COD untuk barang-barang biasa, HP, sepeda, apalagi komoditas yang lain, pakaian dan seterusnya, kita tidak bahas. Karena baik dia dilakukan COD maupun online, nggak ada masalah. Bagaimana kalau COD untuk emas dan perak? Yang tadi kita sepakat atau belum ini? Yang tadi kita sudah sampaikan bahwa pendapat yang mengatakan emas dan perak boleh dilakukan secara tidak tunai adalah pendapat yang lemah. Boleh nggak pakai COD? Anda tentu masih ingat, dulu sudah pernah kita sampaikan, ada dua hal yang perlu dibedakan antara akad dengan serah terima, taqabud. Ada akad, ada taqabud. Ini beda ya. Akad itu apa, Pak? Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tertentu dan menjalankan konsekuensinya. Itu akad. Taqabud, serah terima. Serah terima. Bisa nggak akad dan taqabud itu dipisahkan? Bisa nggak dipisahkan? Sangat bisa. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW melakukan jual beli dengan Jabir, jual beli onta. Jabir menjual onta Nabi SAW, akadnya di jalan, di perjalanan pulang menuju Madinah. Serah terimanya di mana? Di Madinah. Sehingga terpisah dalam waktu yang cukup lama antara akad dengan taqabud antara Rasulullah SAW dengan Jabir radhiyallahu anhu. Maka akad dengan taqabud boleh untuk dipisahkan. Nah, pertanyaannya, untuk sekian kasus COD yang ada di dunia kita, itu akadnya di mana? Akadnya di mana? Akadnya apakah di proses online-nya, ataukah akadnya di COD-nya? Gini ya. Yang lebih paham siapa ini? Praktisi yang lebih paham. Menurut Anda, wahai para praktisi COD, ya. Menurut Anda, wahai para praktisi COD, akad yang menggunakan COD itu dilakukan di mana? Saat proses online ataukah saat proses COD? Wah, kami tidak ngerti, Pak. Kita meskipun praktisi tapi nggak ngeh yang kayak gitu. Ya, tayyib. Alhamdulillah masih mau belajar ya. Cara untuk mengetahuinya gimana, Pak? Cara untuk mengetahuinya adalah ciri khas akad apa? Lazim. Dia mengikat kedua belah pihak. Mengikat baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Nah, pertanyaannya, apakah sudah mengikat ketika Anda melakukan akad itu ya? Apakah sudah mengikat di proses online? Sudah mengikat atau belum? Kalau sudah, berarti ini akadnya. Misalnya tawar-menawar melalui WA atau melalui telepon, deal-dealan. Deal ya, dikunci. Baik, saya kunci. Sudah, harga sekian, spek seperti ini, dikunci. Kita ketemu di sini. Kalau sudah dikunci seperti itu, berarti COD sifatnya hanya serah terima. Di sini hanya taqabud.
Tapi kalau belum lazim, belum ngunci, berarti akadnya di COD. Ini deal ya, ya nggak tahu, saya belum lihat barangnya, nanti dulu. Nah, berarti kan belum ngunci ya. Nah terus gimana? Ya nanti dulu, saya lihat barangnya dulu, kita ketemuan dulu. Kamu bawa barang, saya bawa duit. Berarti proses online itu sifatnya hanyalah rencana akad, belum akad. Ya. Berarti ada satu istilah lagi ya, rencana akad. Kalau rencana akad ini cirinya apa Pak? Tidak lazim, tidak mengikat. Bisa jadi sudah deal harga. Nah berapa harganya? Kalau 1 juta gimana? Tawar ya, tawar. Deal akhirnya 800, ya sudah. Kunci di harga 800. Cuman nanti saya harus lihat barangnya dulu. Kalau oke, saya lanjut. Kalau nggak oke, saya nggak jadi. Nanti saya bawa istri ya. Ya, biar kita bisa pertimbangan oke atau tidak. Nah selama masih ada seperti ini, belum oke, belum mengikat dan seterusnya, berarti dia sifatnya rencana akad. Nah karena itu praktisi lebih paham kira-kira di proses online itu sudah akad atau belum, sudah mengikat atau belum. Kalau sudah mengikat berarti dia sudah akad. Kalau belum mengikat dia belum akad. Dalam satu forum pengajian ya, yang jumlah pesertanya cukup banyak, kasus seperti ini pernah kita tanyakan ya, tapi bukan COD atau kasus yang lain. Kami tanyakan, Anda sebagai praktisi menurut Anda kayak gimana? Teng celebung, wah gini pendapat ini, pendapat ini. Masya Allah, masyarakatnya aja khilaf, gimana ustadznya ya? Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selesai untuk bagian muqaddimah walhamdulillah. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas di bagian isi buku. Anda bisa baca-baca bagian daftar isi ya, biar Anda tahu peta dari buku ini. Karena kalau tahu petanya, insya Allah lebih mudah bagi kita untuk mempelajarinya lebih lanjut. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, bisa melalui line telepon di 0812 2444 3344. Kita buka pertanyaan melalui WA terlebih dahulu. Silahkan. Dari Joko Nugroho, mau nanya Ustadz, kalau secara peraturan 3 pilihan jenis akad itu nggak cocok semua gimana? Kalau secara aturan 3 pilihan tadi kita sebutkan itu hanya contoh ya, itu hanya contoh. Jika secara regulasi dari 3 contoh tadi misalnya, dengan pendekatan qard nggak cocok, dengan pendekatan wadiah nggak cocok, dengan pendekatan sharaf nggak cocok. Secara regulasi, biasanya yang dilakukan oleh para asatidzah adalah melihat mana yang paling dominan, dengan melihat urf yang ada di masyarakat. Nah itu pertimbangan yang mungkin lebih mengedepankan dari sisi apa ya, karena urf itu kan pertimbangan yang kadang kualitatif, dia cukup kualitatif, sehingga karena sifatnya kualitatif tidak bisa diukur secara matematis. Maka kadang menurut Ustadz, oh saya kayaknya lebih melihat ini dengan alasan ini, alasan ini. Meskipun mungkin ada salah satu poin regulasi yang nggak masuk, tapi poin regulasi yang nggak masuk ini kalau dia diperhatikan nanti jadinya nggak masuk semua. Akhirnya bagian poin ini dianggap tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ana Roni Ustaz dari Jakarta. Silakan Bapak. Bunten mau tanya terkait untuk pembelian emas di Antam. Saat ini kan dari Antam itu tidak menerima datang di outletnya ya. Jadi kita hanya bisa memesan lewat web. Nanti harga hari ini harganya berapa.
dikasih waktu jatah pembayaran sampai jam berapa. Nah setelah kita bayar, tapi pengirimannya keesokan harinya. Nah yang mau saya tanyakan, apakah seperti itu diperbolehkan Ustadz, mengingat kemarin dalam kajian Ustadz dibilang kalau untuk jual beli emas itu harus dari tangan ke tangan. Itu aja Ustadz. Cukup Bapak, jazakumullah Ya khairan. cukup. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah COVID bisa kita jadikan sebagai alasan untuk bolehnya transaksi riba? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak menjumpai keterangan para ulama tentang itu. Kalau COVID dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat jamaah, banyak fatwa. COVID dijadikan sebagai alasan untuk tidak jumatan, banyak fatwa. Tapi kalau COVID dijadikan sebagai alasan untuk transaksi riba, wallahu alam, saya belum mendapatkan fatwa tentang itu. Sehingga apakah ini terlalu mendesak untuk dilakukan? Sehingga jual beli emas dilakukan secara online, mengingat adanya antisipasi dari COVID-19 ya. Apakah itu bisa dijadikan sebagai alasan? Wallahu ta'ala alam, transaksi riba tidak bisa dilakukan meskipun dalam suasana dalam suasana yang genting seperti ini. Dalam suasana terjadinya pandemi, yang bisa dilakukan adalah ditunda saja sampai dalam kondisi normal. Anda bisa melakukan transaksi emas secara tunai, sehingga tidak perlu memaksakan diri untuk tetap beli dengan tidak bisa dilakukan ketemuan karena masalah wabah. Wallahu a'lam. Baik, kita baca pertanyaan melalui WA. Ustadz, bagaimana dengan GrabFood atau GoFood yang menaikkan harga 20% kita selaku pemilik warung makan? Posisi Anda sebagai pemilik warung makan. Kasus ini sebenarnya insya Allah nanti akan kita bahas di bagian belakang ya. Kita belum bisa buka sekarang. Dan ada khilaf di antara para asatidzah terkait hukum GoFood maupun GrabFood. Tayyib. Silakan. Silakan Bapak. Mau tanya itu, terima kasih ya Pak. Silakan, Anda sudah terhubung. Mau tanya mengenai saya selaku penjual. Halo? Silakan dilanjut. Saya sebagai penjual, terus, halo? Bapak sudah terhubung, tolong televisinya dikecilkan volumenya. Jadi begini Ustaz, saya sebagai penjual, kemudian pembeli itu sudah deal dalam suatu transaksi, kemudian kita proses pengiriman barang melalui kurir. Kurir ini menawarkan jasa talang dulu gitu, ada dana talang. Misalkan saya jual barang 100.000, kemudian kurir ambil barang, menawarkan jasa talang dulu 100.000. Nah nanti ongkir si pembeli yang nanggung. Jadi nanti si kurir itu menagih ke pembeli 110.000 gitu. Hukumnya itu gimana Ustaz? Dana talang tersebut Ustaz, akad kita sama kurir itu Ustaz. Baik. Ini yang menawarkan dana talang tersebut Ustaz. Berapa lebih? Waalaikumsalam. Untuk kasus seperti yang Bapak sampaikan, insya Allah tidak masalah, karena bukan syarat dalam pembayaran jasa harus dilakukan di depan, boleh juga dilakukan di belakang. Sehingga jasa diberikan dulu, jasa antar diberikan dulu, baru setelah barang sampai dia minta bayaran, hukumnya boleh. Karena bukan syarat pembayaran jasa antar dan jasa-jasa yang lainnya harus dilakukan di depan. Kita sering melakukan seperti itu ya. Anda naruh putra-putri Anda di lembaga pendidikan.
Mereka belajar dalam waktu 1 semester misalnya. Dan Anda belum bayar SPP. Bayar SPP-nya ketika kenaikan, setelah ditagih oleh pihak admin. Pihak admin nagih, baru Anda bayar. Padahal jasanya sudah diberikan setahun yang lalu. Dari mulai bulan Juli, dari mulai masuk pertama tahun ajaran baru. Tapi Anda bayarnya ketika mau kenaikan kelas, ketika mau terima rapot, biar anaknya bisa dapat rapot, baru bayar. Boleh nggak kayak gini? Ya, secara hukum sih boleh. Cuman kasihan gurunya ya, atau kasihan sekolahnya, dia harus ngutang, nunggak untuk memberikan gaji kepada guru misalnya. Tapi dari sisi fikih muamalah tidak ada masalah, karena dalam jual beli jasa tidak disyaratkan pembayarannya harus dilakukan tunai di depan. Boleh tunai di depan, boleh ketika jasa sedang dilakukan, boleh juga di bagian akhir. Wallahu a'lam. Nah, baik. Pas putus, kita coba jawab pertanyaan melalui WA. Bagaimana hukum uang kembalian Ustadz? Karena ada yang mengatakan kembalian itu riba karena masih tukar menukar uang tidak sama jumlahnya. Baik, kita angkat dulu pertanyaan melalui WA. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Kita ini kan sebagai orang awam hanya bisa bersandar sama pendapat ulama ya Ustaz ya. Nah, kalau seandainya saya memilih pendapat ulama yang satu dan ternyata di akhirat nanti pendapat yang saya ikutin ini salah Ustadz, apakah saya juga ikut menanggung dosa ataukah ulama yang berfatwa itu saja yang menanggung dosanya Ustadz? Itu yang ingin saya tanyakan Ustadz. Baik, cukup? Cukup. Nah, Silakan. jazakumullah khairan. Tayyib. Yang pertama tentang uang kembalian. Uang kembalian terhitung riba. Saya nggak paham ini ya. Uang kembalian dari hasil transaksi. Beli seharga 10.000, Anda ngasih uang 50.000, terus dikembalikan 40.000. Ini termasuk riba. Mungkin maksudnya pedagang A sama pedagang B tukar-tukaran uang. Pedagang A dan pedagang B tukar-tukaran uang. Ada yang beli terus Nggak punya uang receh. Baik, penanya mungkin bisa menjelaskan lebih detail yang dimaksud uang kembalian yang mana? Apakah maksudnya saya beli barang harganya 15.000, saya kasih uang 20.000, kembali 5.000, itu riba? Apakah maksudnya ini? Sehingga ditanyakan apakah itu termasuk riba? Ataukah maksudnya dua pedagang ini nggak punya uang receh, terus tuker ke orang kedua biar dapat uang receh, tapi tidak tunai misalnya. Ya, mungkin penanya bisa mendetailkan mana yang dimaksud. Dan untuk kasus yang pertama, saya beli 15.000, saya kasih uang 20.000, lalu penjual ngasih kembalian 5.000, ini bukan termasuk riba. Kenapa? Karena kita melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pengembalian 5.000 itu hak pembeli karena dia memberikan yang lebih. Dan di situ tidak ada transaksi sarf. Yang ada adalah transaksi baik untuk produk atau barang yang sudah tersedia di depan. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian untuk masalah kita sebagai orang awam yang hanya bisa bersandar kepada pendapatnya para ulama, sejauh mana tanggung jawab kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Tanya kepada orang yang paham kalau kamu nggak tahu. Nabi SAW bersabda, "Inna shifa'al ayyi as-su'al." Sesungguhnya obatnya orang yang nggak tahu adalah tanya. Makanya kalau nggak ngerti, kita diminta untuk mencari tahu dari orang yang sudah tahu. Kita butuh untuk melakukan berbagai macam aktivitas agama, baik yang bentuknya amalan seperti ibadah-ibadah sehari-hari, atau yang bentuknya hukum
batasan mana yang nggak boleh kita lakukan ketika bermuamalah, dan kita nggak ngerti, maka kewajiban kita agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang, tanya kepada yang ngerti, tanya kepada yang paham. Berdasarkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham, orang yang ngerti, jika kamu tidak ngerti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa sesuai dengan atau melebihi dari kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah juga memerintahkan kita agar bertakwa semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, terus kaitannya ketika kita mengikuti sebuah pendapat, ternyata yang kita ikuti keliru, apakah kita berdosa? Manusia itu tidak mengetahui semua kebenaran. Kalau dia tahu semua kebenaran, maka dia seperti Nabi yang menjadi sumber penyampaian kebenaran, karena beliau adalah orang yang dikasih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari 100% kebenaran, kita mungkin memiliki, ya, ada yang punya 60%, ada yang punya 50%, ada yang punya 70%. Ulama yang hebat misalnya, beliau banyak mengetahui tentang hukum, dia misalnya memiliki 90%, 90 sekian persen, sehingga tidak ada manusia yang tahu 100% kebenaran. Karena itu perjuangan kita adalah berusahalah untuk mendekat. Berusahalah untuk mendekat agar bisa tahu kebenaran itu sebisa yang kita lakukan. Dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap setiap pilihan yang kita ambil. Ada khilaf. Anda pilih yang mana? Saya pilih pendapat A. Kenapa? Karena menurut saya pendapat A ini kayaknya lebih mendekati kebenaran. Walhamdulillah, silahkan dilanjutkan. Kok ternyata realnya salah, maka Anda tidak berdosa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Kita kalau mengetahui kebenaran 100%, setiap khilaf kita tahu mana yang benar, itu mustahil. Manusia nggak mungkin bisa melakukan seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengedepankan bertakwa kepada Allah semampu kita. Lalu kita berusaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk memilih mana di antara pendapat ini yang paling mendekati. Kok ternyata salah, ya sudah, itu di luar tanggung jawab kita. Dalil tentang itu adalah peristiwa ketika Nabi SAW dan para sahabat melakukan perjalanan. Lalu masuk malam hari, mereka diselimuti dengan kegelapan malam plus mendung. Ya, mungkin kalau bahasa kita ada endut, ya. Endut itu berarti awan yang tebal diiringi dengan apa misalnya suasana gelap malam plus apa ini kabut yang gelap. Sehingga sahabat 100% nggak tahu kiblat. Mereka sama sekali nggak bisa mencari kiblat. Tapi mereka harus sholat. Akhirnya disebutkan dalam riwayat itu, kami sholat berpencar-pencar. Ada yang sholat ke arah kanan, ke arah kiri, ke arah kanan, berpencar sholatnya. Lalu di antara mereka ngasih garis, kasih tanda garis. Ini saya kasih. Ini adalah arah kiblat saya untuk sholat malam ini, kasih garis. Sehingga mereka berijtihad sesuai dengan kemampuannya, yang ketika itu sama sekali mereka tidak bisa melihat arah kiblat. Kalau suasana terang, ya, suasana terang, mereka bisa melihat kira-kira bintang di arah mana. Tapi ini nggak ada, mereka nggak kelihatan, ya, arah bintang nggak kelihatan. Akhirnya mereka kasih garis. Pagi harinya setelah matahari terbit, mereka baru tahu kalau mereka itu sholat ke arah selain kiblat. Dan Nabi SAW tidak perintahkan bagi mereka untuk mengulangi sholatnya.
karena ini di luar kemampuan manusia. Karena itulah yang bisa kita lakukan adalah ketika milih pendapat, kedepankan sikap takwa kepada Allah. Salah dan itu di luar kemampuan kita, maka kita tidak dimintai pertanggungjawaban, dalam arti itu bukan perbuatan dosa, mengingat kita tidak mampu lagi untuk melebihi itu. Lain halnya kalau Anda milih pendapat, kenapa kamu pilih pendapat B? Ini kayaknya yang lebih cocok untuk saya. Maksudnya lebih cocok? Ya, kalau saya pilih pendapat A, nanti dagangan saya nggak boleh. Kalau saya pilih pendapat C, nanti saya dihukum. Saya pilih pendapat B. Ini yang paling cocok bagi saya. Berarti dia mengambil pendapat berdasarkan hawa nafsu. Ya, apa yang paling cocok bagi dia. Nah, kalau kayak gini, ya nanti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Taib. Selanjutnya kita baca pertanyaan melalui WA. Banyak sekali yang masuk pertanyaan tentang emas, Ustaz. Saya di Jogja, beli emas di Jakarta. Punya saudara di Jakarta, tak jadikan wakil. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Sudah beberapa kali kita bahas ini ya. Dan itu solusi yang tepat. Ketika Anda tidak satu tempat dengan penjual emas, maka Anda tunjuk seseorang yang ada di tempat penjual emas, yang satu daerah dengan penjual emas, untuk Anda jadikan sebagai wakil. Anda di Jogja, penjual emasnya ada di Jakarta, Anda tunjuk saudara Anda, transfer uang ke sini. Ketika Anda transfer uang ke saudara Anda, itu kan bukan transfer uang dalam rangka jual beli emas. Ini titip. Lalu dia datang ke penjual emas, saya beli emas secara tunai. Uang diserahkan, emas diterima. Berikutnya saudara Anda ngirim emas kepada Anda. Sudah? Nah, selanjutnya saudara Anda ini berhak dapat apa? Ya, sesuai kesepakatan. Misalnya dia mau dikasih fee senilai sekian rupiah, silahkan. Itu sesuai kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Silahkan, ini pertanyaan yang terakhir ya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya ya? Silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, jika mohon maaf untuk pertanyaannya agak berbeda dengan topik yang hari ini. Jika ada seseorang yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, apakah lebih baik mencari pekerjaan lain atau masih bisa diteruskan saja untuk bekerja di institusi tersebut? Begitu saja, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, saya tidak bisa memberikan jawaban untuk ini ya. Tentang orang yang bekerja di BPJS, apakah sebaiknya resign ataukah tetap bertahan? Saya pernah mendapatkan pertanyaan ini dari salah satu karyawan BPJS, dan beliau ceritakan tentang berbagai macam tugas yang beliau lakukan. Namun masih ada banyak keraguan bagi saya untuk bisa memberikan jawaban, sehingga kami sarankan sebaiknya disampaikan pertanyaan seperti ini kepada para asatidzah yang lebih senior, ke Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Badri. Semoga jawaban mereka bisa lebih memuaskan bagi Anda. Tayyib, wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.